Aduh, Kakang, sudah usia 70 tahun, harusnya berhenti memeras keringat anak-anakmu. Di usia segini, masa masih mau jadi beban buat anak? Kerabat yang hadir tertawa. Ayah mertuaku tidak mengatakan apa-apa. Beliau, memang orang yang menjalani seluruh hidupnya dengan cara seperti itu. Aku, berbisik pelan di belakang suamiku. Mas, rasanya hari ini aku mau menggebrak meja dan mengacaukan acara ini. Boleh tidak? Suamiku menjawab singkat, gebrak saja. Apapun yang orang bilang, aku ada di pihakmu. Lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Satu kalimat itu membuatku bangkit dari tempat duduk. Namun, Pak De Harun, bukanlah orang yang akan mundur begitu saja. Dia tidak akan pernah melupakan rasa malunya di acara syukuran itu. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa Pak De Harun ternyata sudah sejak lama mengincar tanah atas nama ayah mertuaku, dan orang yang memberikan kunci paling menentukan dalam pertarungan itu, tanpa disangka-sangka, adalah ibu mertuaku. Ada sesuatu yang telah ia sembunyikan, sendirian di dalam lemari pakaian selama puluhan tahun. Kisah hari ini dimulai. Pagi itu adalah hari syukuran ulang tahun ke-70 ayah mertuaku, Pak Dharma. Aku sudah berada di dapur rumah mertuaku sejak pukul 6 pagi. Suara desis minyak di atas wajan penggorengan terus terdengar, dan tanganku tidak berhenti mengaduk bumbu serta menggoreng bakwan jagung. Selama 12 tahun, setiap hari raya Idul Fitri dan acara keluarga, aku selalu berdiri di tempat ini. Aku bahkan tidak pernah menghitung sudah keberapa kalinya ibu mertuaku, Bu Sri, melewati pintu dapur dan melontarkan sepatah kata. Sari, kenapa kamu menggoreng bakwan tebal-tebal sekali? Gigi bapak mertuamu sudah tidak kuat, bagaimana dia mau mengunyahnya? Jangan terlalu banyak minyak, pipihkan sedikit adonannya. Bu Sri menyelesaikan kalimatnya dan langsung masuk ke kamar utama. Aku tidak membalas, dan hanya mengangkat spatula untuk membalik gorengan. Perasaan sedih atau tidak adil sudah lama kubuang, entah kemana sejak beberapa tahun lalu. Begitulah caraku bertahan di rumah ini. Lewat tengah hari, kerabat mulai membuka pintu depan dan masuk satu persatu. Yang pertama tiba adalah kakak tertua ayah mertuaku, Pak De Harun. Bahkan sebelum melepas sepatunya, Pak De Harun menyapu pandangannya ke seluruh ruang tamu. Matanya menatap dinding, melewati perabotan, dan berhenti di sudut langit-langit yang sudah usang. Pak De Harun menoleh pada istrinya, Bu Denani, yang mengikutinya dari belakang dan berkata, "Ceke, kenapa rumah ini setiap kali kita datang baunya apek dan makin reot saja? Cat temboknya sudah menguning, bagaimana orang bisa bernapas di sini? Entah ini pantas disebut rumah manusia, atau bukan?" Bu Denani menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak menjawab, tidak juga mengangguk. Ia hanya memegang tasnya erat-erat dengan kedua tangan dan mencari tempat duduk. Aku melihat adegan itu dari dapur. Tubuhku yang telah hidup selama 12 tahun di keluarga ini langsung mengenali jenis kebisuan Bu Denani. Acara syukuran mulai meriah dan makanan sudah dihidangkan. Pak De Harun menuangkan minuman ke gelasnya, menatap Pak Dharma, dan membuka mulutnya. "Kakang, untuk ukuran syukuran ke-70, hidangannya terlalu seadanya, kan? Sepanjang hidupmu kamu bekerja banting tulang, tapi sampai umur 70 tahun, apa yang kamu kumpulkan cuma gubuk mau rubuh ini? Astaga, benar-benar tidak masuk akal." Suasana tiba-tiba menjadi hening. Pak Dharma hanya menunduk menatap gelas kosongnya. Ia tidak menjawab. Aku tahu, bukan karena ia tidak bisa menjawab, tapi diam adalah cara Pak Dharma bertahan di tengah situasi ini. Anak sulung, Pak De Harun, Faisal, menyela dengan wajah santai. "Aduh, bapak ini kalau bicara suka terlalu jujur dan menusuk. Tapi jujur saja, apa Pak De pernah membesarkan anak-anaknya dengan benar? Sama saja dengan Mbak Sari yang banting tulang sendirian buat ngasih makan keluarga ini, kan? Bukankah begitu, Mbak?" ucap Faisal sambil tertawa. Kata-katanya dibungkus seperti lelucon. Tapi semua orang tahu apa maksud sebenarnya. Di sebelahku, suamiku, Mas Bima, meletakkan sendoknya di atas meja. Ia meletakkannya dengan sangat hati-hati agar tidak bersuara. Aku melihat otot di leher Mas Bima sedikit bergetar. Kenangan selama 12 tahun melintas di kepalaku, sekaligus hari di mana Pak De Harun datang karena bisnisnya hancur dan Pak Dharma tanpa banyak bicara memberikan sertifikat jaminannya. Bertahun-tahun Pak Dharma melunasi utang itu. Hari-hari ketika kerabat datang meminjam uang karena tidak bisa membayar uang sekolah anak mereka, dan Pak Dharma selalu memberikan amplop dari uang simpanannya, uang yang tidak pernah kembali satu perak pun. Pak De Harun kembali mengisi gelasnya dan melanjutkan, "Makanya itu, Kakang, berhentilah, kurangi sedikit beban menantumu. Kalau sudah tua dan tidak punya uang, diam saja. Di usia segini, masa masih mau jadi beban buat anak? Apa Kakang tidak malu?"
Saat kalimat itu berakhir, aku menarik napas dalam-dalam. Aku sedikit mencondongkan tubuhku ke arah Mas Bima. Aku berbisik pelan hingga hampir tak bersuara. Mas, aku sudah cukup bersabar. Rasanya hari ini aku mau menggebrak meja ini. Mas Bima memejamkan matanya sejenak. Lalu ia membuka matanya, perlahan. Dengan suara rendah dan jelas ia menjawab, gebrak saja. Apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu. Lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Kata-kata itu terasa seperti menyangga punggungku. Aku berdiri perlahan dari tempat dudukku. Suara di dalam ruangan terhenti. Pak De Harun mendongak, menatapku dengan gelas di tangannya. Faisal dan ibu-ibu kerabat lainnya serempak, mengarahkan pandangan padaku. Aku menatap lurus ke arah Pak De Harun dan berkata, Pak De, Mas Faisal, apakah hari ini kita berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-70 Bapak, atau kalian sengaja datang ke sini untuk mengejeknya? Tidak ada yang menjawab. Aku melanjutkan, dengarkan baik-baik. Saat bisnis, Pak De hancur dan keluarga Pak De hampir berakhir di jalanan, Bapak yang jadi penjaminnya, kan? Utang itu, Bapak yang melunasinya dengan air mata darah. Mas Faisal, setiap kali kamu merengek tidak punya uang untuk bayar kuliah, apa kamu lupa siapa yang merogoh tabungannya untuk memberimu amplop? Uang itu, tak satu sen pun pernah kembali. Sejak aku masuk sebagai menantu di rumah ini, aku melihat semuanya dengan kedua mataku sendiri. Berani-beraninya kalian memperlakukan Bapak seperti barang rongsokan, air susu dibalas air tuba. Silakan, kalian semua keluar dari sini sekarang juga. Wajah Pak De Harun menegang. Faisal membuka mulutnya lalu menutupnya kembali. Salah satu kerabat terbatuk canggung. Di ambang pintu dapur, Busri berdiri, mematung. Tangannya yang memegang sendok sayur tampak tegang. Busri tidak mengatakan apa-apa. Ia juga tidak bergerak, ia hanya berdiri dan mendengarkan. Setelah selesai bicara, aku mendorong perlahan beberapa piring kosong di atas meja ke satu sisi. Aku mendorongnya dengan pelan dan sunyi. Tindakan itu menjelaskan lebih terang daripada kata-kata tentang apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Pak De Harun berdiri dari tempat duduknya, wajahnya merah padam. Apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu melotot padaku. Menantu kurang ajar, beraninya menyela pembicaraan orang tua. Apa-apaan kelakuanmu ini? Tutup mulutmu. Sekarang juga. Saat itu, Mas Bima berdiri dengan tenang. Ia berdiri berdampingan di sebelahku, tanpa mengatakan apa-apa. Ia tidak perlu bicara. Berdiri di sana sudah lebih dari cukup. Pak De Harun menatap Mas Bima, lalu menatapku. Kemudian ia melontarkan satu kalimat. Oh, begitu rupanya. Kamu sudah besar kepala sampai berani buta pada sopan, santun. Kalian pikir aku akan membiarkan penghinaan ini begitu saja? Tunggu dan lihat saja. Aku akan tunjukkan pada kalian bagaimana aku menghancurkan keluarga ini. Pak De Harun pergi lebih dulu. Faisal mengikutinya dari belakang. Beberapa kerabat berdiri dengan canggung dan perlahan menuju pintu keluar. Pak Dharma melihat semua itu tanpa bisa mengangkat kepalanya. Ia menatap salah satu sudut meja untuk waktu yang sangat lama. Malam pun tiba. Aku sendirian membereskan sisa acara setelah kerabat pulang. Selesai mencuci piring, aku berdiri di ujung halaman. Gang di depan rumah sepi. Aku tidak merasa lega atau puas. Sebaliknya, sesuatu yang lebih dingin dan tajam bersarang di dadaku. Tubuhku sudah menyadari lebih dulu bahwa ini bukanlah akhir. 4 hari berlalu sejak acara syukuran. Begitu Mas Bima membuka pintu sepulang kerja, raut wajahnya suram. Ia melepas sepatunya tanpa bicara. Duduk di sofa, ia menyodorkan layar ponselnya kepadaku. Itu adalah grup WhatsApp keluarga besar. Pesan panjang dari Pak De Harun memenuhi layar. Pesan itu dimulai dengan cerita bahwa seorang menantu telah kurang ajar dan mengacaukan meja makan di depan orang tua. Kata aib keluarga tercetak tebal. Di bawahnya, beberapa kerabat memberikan balasan yang mengiyakan. Aku membaca layar itu perlahan. Tanganku tidak bergetar. Tidak ada satupun baris dalam tulisan itu yang membantah fakta-fakta yang kuucapkan. Tidak ada kata yang bilang bahwa ucapanku salah. Mas Bima bersandar di sofa dan berkata, mungkin lebih baik kita diam saja untuk sementara waktu. Aku mengembalikan ponsel itu kepadanya dan bertanya, kalau kita diam saja, apa yang akan berubah? Mas Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit. Malam itu, aku lama tidak bisa tidur. Aku tidak tahu apakah kata-kata Bima bertujuan untuk melindungiku atau sekadar ingin menutupi masalah ini. 12 tahun, kami hidup bersama, namun batas di antara keduanya selalu buram. Keesokan paginya, saat Mas Bima bersiap untuk berangkat kerja, aku duduk berhadapan dengannya di meja makan. Kali ini, menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Mas Bima berhenti memilih dasi.
Ia menatapku sejenak, lalu ia mengangguk pelan. Tidak ada kata yang terucap, tapi itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Mas Bima. Pak De Harun memanggil Bu Sri secara terpisah untuk makan siang. Di sana, Pak De Harun mengancam jika Bu Sri tidak mendisiplinkan menantunya, ia tidak akan pernah menampakkan diri lagi di acara keluarga. Hari itu Bu Sri pulang ke rumah dan mengunci pintu kamarnya. Ia tidak menyiapkan makan malam. Kata Mas Bima, Pak Dharma hanya membuka dan menutup kulkas sendirian. 2 hari berlalu. Aku berdiri berdampingan dengan Bu Sri di dapur. Setelah lama, memilih kata-kata, dengan tangan yang terus menyiangi sayuran, Bu Sri berkata, "Singkat, ucapanmu tidak ada yang salah. Itu bukan pujian. Bukan juga dorongan. Itu adalah kata-kata yang seolah baru bisa dikeluarkannya setelah lama dipendam di dalam mulut." Aku tidak membalas dan terus melanjutkan pekerjaanku di sebelahnya. Rumor menyebar dengan cepat. Cerita bahwa aku mengacaukan acara di depan tetua keluarga mulai beredar. Muncul juga sebutan bahwa aku adalah menantu yang mengendalikan suaminya dari belakang. Mas Bima memberitahuku bahwa tetangga lama, mertuaku, menyampaikan rumor itu pada Bu Sri. Aku tidak berusaha mengklarifikasi rumor itu. Sebaliknya, aku mengingat wajah satu orang yang duduk sampai akhir di acara syukuran itu. Bude Nani. Orang yang duduk di sebelah Pak De Harun dengan mulut terkatup rapat sambil terus makan. Orang yang selalu menunduk setiap kali Pak De Harun melontarkan kata-katanya. Aku menghubungi Bude Nani. Awalnya Bude Nani sangat ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, ia setuju untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe di daerah permukiman. Bude Nani sudah datang lebih dulu. Ia duduk di dekat jendela, memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya. Saat melihatku, ia menurunkan tangannya ke pangkuan. Sambil memutar gagang cangkir dengan jarinya, ia berkata, "Mas Harun sudah lama mengincar tanah itu." Aku tidak bergerak. Bude Nani melanjutkan. Sejak dulu dia selalu bilang pada orang-orang bahwa tanah itu miliknya. Dia bercerita kemana-mana bahwa dia yang meminjamkan uang pada Pak Dharma untuk membelinya. Aku bertanya perlahan, apakah benar dia yang meminjamkan uang? Bude Nani menggelengkan kepalanya. Ia menatap keluar jendela, lalu menatapku kembali. Bukan, dalam perjalanan keluar dari kafe, aku menyadari langkahku semakin cepat. Tanah, atas nama ayah mertua, tanah yang sudah lama diincar Pak De Harun. Jelas sudah bahwa ini adalah akar dari semua kejadian belakangan ini. Malam itu aku bertanya pada Mas Bima, "Bapak punya tanah atas namanya?" Mas Bima meletakkan sumpitnya dengan ekspresi berpikir, "Ada sebidang tanah, kebun tua di kampung, tapi Bapak hampir tidak pernah mengurusnya." Aku menghentikan suapanku. Sudah pasti bahwa Pak De Harun tidak akan mengakhiri masalah ini hanya dengan pertengkaran emosional. Keesokan harinya, aku membicarakan soal tanah itu pada ibu mertuaku. Wajah Bu Sri tiba-tiba menegang, matanya menyipit. Kemudian ia mengalihkan pembicaraan. "Kamu sudah makan?" Aku tidak bertanya lebih jauh. Sangat jelas bahwa Bu Sri mengetahui sesuatu. Aku juga tahu bahwa ia belum siap untuk mengungkapkannya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat pos tiba untuk ayah mertuaku. Itu adalah somasi dari pihak Pak De Harun. Surat itu berisi tuntutan hukum yang panjang lebar untuk mengembalikan setengah bagian tanah yang menurutnya dijanjikan secara lisan puluhan tahun lalu. Pak Dharma menyerahkan surat itu kepada Mas Bima tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bima meneleponku sore itu juga. Hanya dari suaranya, aku tahu. Hal yang kuperkirakan benar-benar telah dimulai. Malam itu aku mencari informasi di internet. Aku memastikan bahwa janji lisan sangat sulit diakui secara hukum. Tapi jelas pihak lawan sudah mempersiapkan segalanya. Kami harus mencari tahu apa yang kami miliki terlebih dahulu. Akhir pekan tiba, aku dan Mas Bima pergi ke rumah mertua. Pak Dharma meremehkan situasi dan berkata itu bukan masalah besar. Aku membuka laci ruang tamu dan kotak dokumen satu persatu. Tagihan lama, foto-foto kusam, rapor anak-anak, tidak ada. Dokumen yang berguna. Tepat saat aku hendak mengulurkan tangan ke arah lemari pakaian di kamar utama, suara langkah kaki Bu Sri dari dapur tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, Bu Sri keluar ke ruang tamu dan secara alami mengalihkan pembicaraan. "Bima, nanti, makan malam di sini saja." Aku menarik tanganku dari lemari. Hari itu kami pulang tanpa menemukan apa-apa. Dalam perjalanan pulang di mobil, aku menatap keluar jendela sementara Mas Bima menyetir. Bu Sri mencegah tanganku meraih lemari di kamar utama. Pasti ada sesuatu di sana. Dan dia masih belum mau mengeluarkannya. Aku memegang erat pikiran itu. 10 hari berlalu sejak surat somasi itu tiba. Kali ini sebuah amplop tebal datang untuk Pak Dharma.
ada cap pengadilan di sana. Itu adalah surat gugatan resmi dari pengacara Pak De Harun. Mas Bima meneleponku sambil memegang amplop itu. Suaranya berbeda dari biasanya. Terdengar rendah dan tertahan. Pulang kerja, aku langsung menuju rumah mertua. Aku membuka dan membaca gugatan itu. Isinya menyatakan bahwa puluhan tahun lalu, Pak De Harun memberikan dana kepada Pak Dharma dengan janji setengah bagian tanah. Di dalamnya juga terlampir dokumen penilaian harga tanah saat ini, appraisal. Angkanya langsung menarik perhatianku. Miliaran rupiah. Pak Dharma duduk di sofa. Sejak membaca gugatan itu, ia terus berada di sana. Ia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya tidak bisa dibedakan antara pasrah atau mati rasa. Aku melipat gugatan itu, memasukkannya kembali ke amplop, dan berpikir. Fakta bahwa Pak De Harun sudah menyiapkan penilaian harga tanah, berarti dia sudah merencanakan ini sejak lama. Serangannya pada Pak Dharma di acara syukuran ulang tahun kemungkinan besar adalah bagian dari rencananya. Malam itu sepulang ke rumah, aku duduk berhadapan dengan Mas Bima. Aku kembali membuka dokumen itu. Untuk melawan, kami butuh bukti. Sesuatu yang bisa membuktikan bagaimana tanah itu bisa atas nama Pak Dharma. Mas Bima memijat pelipisnya dan berkata, aku sudah tanya Bapak, tapi katanya, saat itu tidak ada dokumen tertulis apa-apa. Aku berpikir sejenak. Adegan Bu Sri yang menghentikan langkahnya saat aku mendekati lemari pakaian kembali. Terbayang. Saat itu, ponsel Mas Bima berdering. Nomor asing muncul di layar. Mas Bima menjawabnya. Setelah bertukar beberapa patah kata, ia menatapku. Ini Pak Yanto. Kenalan lama Bapak, katanya ada yang mau dibicarakan. Pagi keesokan harinya, aku dan Mas Bima pergi ke kantor PPAT, notaris kecil milik Pak Yanto. Kantornya berada di dalam gang sempit. Pintu kacanya terlihat kusam, dimakan usia. Saat kami masuk, Pak Yanto langsung menutup pintu. Bahkan sebelum kami duduk, ia sudah mulai bicara. Hari saat sertifikat tanah itu dibuat, saya ada di sana. Pak Yanto meletakkan kedua tangannya di atas meja dan melanjutkan. Pak Harun, tidak ada di sana. Uang untuk membeli tanah itu juga bukan dari Pak Harun. Itu, uang dari ayah kandung Bu Sri. Saya tahu karena saya sendiri yang mengurus dokumennya. Tangan Mas Bima terhenti di atas pangkuannya. Aku menatap Pak Yanto dan bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa membuktikan itu? Pak Yanto mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Waktu itu saya bikin catatan, kecil, tapi sekarang saya tidak tahu di mana. Sudah dicari tapi tidak ketemu. Pak Yanto membuang pandangannya keluar jendela. Saya tahu, kesaksian saya saja, mungkin tidak cukup kuat di mata hukum. Keluar dari kantor itu, Mas Bima tidak berbicara apa-apa. Aku juga menahan diri untuk bicara. Kesaksian Pak Yanto jelas memberi kami kekuatan. Tapi kami berdua tahu bahwa itu saja tidak cukup untuk membalikkan timbangan yang sudah miring. Malam itu juga, aku pergi ke rumah mertua. Setelah menyapa Pak Dharma, aku duduk berdua dengan Bu Sri di dapur. Aku menceritakan pertemuanku dengan Pak Yanto. Mulai dari kesaksiannya saat pembuatan sertifikat, uang yang berasal dari ayah kandung Bu Sri, sampai fakta bahwa Pak Yanto belum menemukan catatan lamanya. Begitu mendengar nama Pak Yanto, mata Bu Sri menyipit. Lama ia terdiam. Ia menatap sudut langit-langit cukup lama. Aku tidak mendesaknya. Bu Sri lalu berdiri, pulanglah untuk malam ini. Suara Bu Sri tidak dingin, namun tidak juga hangat. Itu adalah suara seseorang yang sedang menelan sesuatu ke dalam dirinya. Aku pamit pulang, angin malam terasa dingin, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Bu Sri malam itu sendirian. Tapi satu hal yang pasti, jawabannya ada pada wanita itu. Keesokan paginya ponselku berdering. Bu Sri, kamu bisa datang sekarang? Aku menghentikan pekerjaanku dan langsung berangkat. Di kamar utama, Bu Sri berdiri di depan lemari pakaiannya. Ia membuka laci yang paling dalam. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah amplop tua yang tebal. Di dalam amplop itu ada buku tabungan lama. Ada juga salinan surat wasiat atas nama ayahnya. Bu Sri menyodorkan buku tabungan itu padaku dan berkata, bahkan Dharma tidak pernah kulihatkan ini, karena dia paling benci kalau dianggap jadi beban bagi kakaknya. Aku menerima buku tabungan itu dengan kedua tangan. Kertasnya sudah berusia puluhan tahun, terasa usang dan tipis di ujung jariku. Aku memotret semua dokumen itu. Dokumen aslinya ku kembalikan pada Bu Sri. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, buku tabungan, salinan surat wasiat, dan kesaksian Pak Yanto. Kami sudah mengumpulkan 3 hal, tapi masih belum ada bukti yang secara langsung mengaitkan uang di buku tabungan ini dengan pembelian tanah tersebut. Malam itu, aku mendapat pesan dari Bu Denani.
katanya Pak De, Harun sedang menelepon kerabat satu persatu. Ia meminta mereka untuk berpihak padanya. Di baris terakhir pesan itu tertulis singkat, saya tidak memihak siapa-siapa, tapi saya rasa Mbak Sari harus tahu. Aku membaca pesan itu dan meletakkan ponselku. Pak De Harun juga bergerak di luar pengadilan. Kami harus memenangkan ini di dalam pengadilan menggunakan apa yang kami miliki. Kami harus menyempurnakan bukti-bukti. Semakin cepat semakin baik. 2 minggu sejak persiapan gugatan dimulai. Hari itu adalah kali ketiga. Aku mendatangi kantor pengacara Bu Ratna. Kantornya terletak di sebuah gedung kecil di kawasan Jakarta Selatan. Sambil menaiki tangga ke lantai 2, aku memeluk erat amplop dokumen di dadaku. Ada seseorang yang sudah menunggu di ruang tunggu. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya disisir rapi, dengan tas usang di atas pangkuannya. Saat mata kami bertemu, ia mengangguk lebih dulu. Tak lama, wanita itu menyapaku. Keperluan apa kemari? Mbak? Aku menjawab singkat, urusan tanah, Bu. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Endang, tersenyum kecil. Saya juga, masalah tanah dengan saudara kandung. Ia sudah bertahun-tahun menjalani sengketa hukum dengan saudaranya. Sambil memegang tali tasnya, Bu Endang berkata, pertarungan semacam ini, saksi, manusia itu lebih penting dari sekadar dokumen. Manusia adalah buktinya. Aku mengangguk mendengarkan. Ia melanjutkan. Kasus saya berbalik cuma gara-gara 1 lembar resi transfer dari kantor pos. 1 catatan transaksi lama berhasil membalikkan seluruh keadaan. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Catatan transaksi lama. Aku teringat buku tabungan yang dikeluarkan Bu Sri. Dan, untuk pertama kalinya, terpikir olehku bahwa mungkin ada hal lain selain amplop. Itu, setelah bertemu Bu Ratna, aku tidak langsung ke rumah mertua, melainkan pulang ke rumah. Aku menelepon Bu Sri. Ibu, selain amplop itu, apakah ada surat menyurat di masa lalu? Entah itu yang dikirim ke keluarga ibu atau yang diterima dari mereka. Bu Sri terdiam sejenak. Aku menunggu. Perlahan Bu Sri berkata. Di laci sebelah lemari memang ada tumpukan surat. Aku menahan napas. Di sana mungkin ada surat yang ibu kirim untuk kakak laki-laki ibu. Bu Sri kembali terdiam sebelum menjawab. Sepertinya ada. Keesokan paginya aku dan Mas Bima pergi ke rumah mertua. Bu Sri membuka laci sebelah lemarinya. Tumpukan surat yang diikat dengan karet kusam pun dikeluarkan. Ada beberapa amplop yang sudah menguning. Kami bertiga duduk di lantai dan membuka surat itu satu persatu. Surat-surat itu berisi kabar tentang keluarga, cerita anak-anak, cuaca, dan kesehatan orang tua. Di pertengahan tumpukan, Mas Bima mengangkat selembar surat dan memberikannya padaku. Aku membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan Bu Sri. Surat yang dikirim untuk kakaknya. Di dalam surat itu tertulis, uang dari Bapak akhirnya kami gunakan untuk membeli tanah. Sertifikatnya sudah atas nama Mas Dharma. Hatiku tenang rasanya memikirkan kita punya sesuatu untuk masa depan. Di bagian depan, amplop terdapat stempel pos. Tanggalnya masih terlihat jelas. Aku mematung, memegang surat itu. Mas Bima melihatnya dari samping. Bu Sri menatap lama tulisan tangannya sendiri. Dengan suara pelan Bu Sri bergumam, iya, aku yang menulisnya. Waktu itu aku mengirimkannya untuk kakakku. Aku meletakkan surat itu dengan hati-hati dan memotretnya. Mulai dari stempel pos di depan hingga isi surat. Aku langsung menghubungi pengacara Ratna dan sore harinya pergi ke kantornya. Bu Ratna menatap foto surat di layar dan terdiam sejenak. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, kita harus mencocokkan tanggal di cap pos, tanggal penarikan uang di tabungan, dan tanggal pembuatan sertifikat. Bu Ratna menyandingkan ketiga dokumen itu. Tanggal penarikan tabungan, tanggal cap pos, surat, dan tanggal sertifikat berada pada bulan yang sama. Jumlah penarikannya pun persis dengan harga tanah saat itu. Bu Ratna meletakkan penanya. Ini, intinya. Pihak lawan hanya punya kata-kata, sedangkan kita punya catatan, tertulis dengan tanggal dan nominal yang cocok. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Untuk pertama kalinya, beban di pundakku terasa sedikit terangkat. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan malam, Mas Bima bercerita, Pak De, Kardi, kerabat jauh Bapak, menghubungiku. Aku menatap Bima dengan sumpit masih di tangan. Katanya dia tahu kalau Pak De Harun selama ini ngomong kemana-mana soal meminjamkan uang ke Bapak, dan dia tahu kalau itu sama sekali tidak benar. Aku bertanya, kenapa dia baru menghubungi sekarang? Mas Bima meletakkan mangkuk nasinya. Dia dengar masalah ini sampai ke pengadilan. Dia bilang dia tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Bima diam, sejenak lalu menambahkan.
Ternyata ada orang seperti ini di pihak Bapak, dan kita tidak menyadarinya. Aku melihat wajah Mas Bima. Terasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Ekspresinya seperti sesuatu yang lama terkunci, kini perlahan terbuka. Aku menyampaikan informasi soal Pak Kardi kepada Bu Ratna. Bu Ratna memutuskan untuk membawa Pak Yanto dan Pak Kardi sebagai saksi. Berbeda dengan pertemuan pertama kami, kini suara Bu Ratna terdengar jauh lebih yakin. Di saat yang sama, manajer di kantorku, Mbak Maya, memanggilku. Ia menanyakan kenapa aku sering mengambil cuti setengah hari. Aku terpaksa mengatakan bahwa aku sedang mengurus sengketa hukum keluarga. Mbak Maya menatapku sejenak lalu berkata, "Untuk sementara, kamu boleh work from home. Datang saja kalau ada rapat penting." Jawaban yang sama sekali tidak kuduga. Aku menunduk dan berterima kasih. Tenggorokanku tercekat, tapi aku menahannya. 2 hari sebelum batas waktu penyerahan jawaban gugatan, Bu Ratna meneleponku. Pihak Pak De Harun mengajak mediasi. Mereka menawarkan pencabutan gugatan, asalkan diberi kompensasi uang tunai dari harga tanah. Bu Ratna berkata, "Ini artinya pihak lawan sadar kalau bukti mereka lemah." Aku, Mas Bima, dan Pak Dharma duduk bersama membicarakan hal ini. Setelah lama terdiam, Pak Dharma membuka suara. "Ini bukan soal uang. Bapak paling benci melihat orang memaksa mengaku-ngaku hal yang tidak pernah ada." Aku menatap wajah ayah mertuaku. Orang yang hanya menunduk melihat gelas kosong di acara, syukurannya, kini mengucapkan kata-kata itu. Aku menelepon Bu Ratna, "Kami menolak mediasi." Bu Ratna terdiam lalu menjawab, "Baiklah, kita akan maju sampai akhir." Setelah menutup telepon, Mas Bima menatapku. Ia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk pelan. Itu sudah cukup. 3 minggu berlalu sejak sidang pertama. Malam sebelum sidang putusan, aku hampir tidak bisa tidur. Jam 4 pagi mataku sudah terbuka. Mas Bima masih tertidur lelap. Aku perlahan bangkit dari kasur dan pergi ke dapur. Aku memanaskan air dan menatap keluar jendela. Gang di bawah lampu jalanan tampak sepi. Menang atau kalah, waktu setelah hari esok tidak akan pernah sama lagi. Pagi-pagi sekali aku pergi ke rumah mertua. Pak Dharma dan Bu Sri sudah rapi berpakaian. Bu Sri menggenggam erat amplop usang dan tumpukan surat di tangannya. Barang-barang yang ia simpan puluhan tahun di dalam lemari, hari ini akan melihat dunia luar. Saat tiba di pengadilan, Pak De Harun sudah berdiri bersama pengacaranya. Pak De Harun bertatapan dengan Pak Dharma di tangga, namun ia yang lebih dulu membuang muka. Pak Dharma tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berjalan maju. Di dalam ruang sidang, Bu Ratna mengeluarkan dokumen satu persatu, buku tabungan, salinan surat wasiat, dan surat berstempel pos. Hakim butuh waktu lama untuk memeriksa dokumen-dokumen itu. Pengacara Pak De Harun membantah bahwa tidak ada bukti langsung yang menghubungkan buku tabungan dengan pembelian tanah. Bu Ratna membentangkan dokumen itu dan berkata dengan lantang, "Tanggal penarikan, tanggal sertifikat, dan tanggal cap pos di surat ini semuanya berada di bulan yang sama, dan nominalnya pun sangat presisi." Hakim kembali memeriksa dokumen. Ruang sidang menjadi hening. Pak Yanto duduk di kursi saksi. Ia duduk tegak tanpa bersandar. Tangannya sedikit bergetar di atas pangkuan, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak goyah sedikit pun. Sambil menatap lurus ke depan, Pak Yanto berkata, "Hari di mana sertifikat tanah itu diurus, saya ada di sana." Pak Harun tidak ada. Dananya berasal dari keluarga Bu Sri. Saya tahu betul karena saya yang membantu prosesnya. Mendengar itu, Bu Sri memejamkan matanya rapat-rapat. Kedua tangannya saling bertaut erat di pangkuan. Surat pernyataan tertulis dari Pak Kardi juga diserahkan. Isinya menegaskan bahwa Pak De Harun selama puluhan tahun menyebarkan kebohongan bahwa ia meminjamkan uang kepada Pak Dharma. Bu Ratna mengangkat surat itu. Fakta bahwa Pak Harun menyebarkan cerita ini sejak lama justru membuktikan bahwa kejadian itu sebenarnya tidak pernah ada. Pengacara Harun berdiri dan mengajukan salinan surat lama yang dikirim Harun kepada seorang kenalan sebagai bukti tambahan. Surat itu konon menyinggung soal tanah tersebut. Bu Ratna membaca sekilas lalu berkata, "Surat ini hanya membuktikan bahwa ia tahu soal tanah itu, bukan bukti bahwa ia dijanjikan hak atas tanah tersebut." Hakim mendengarkan kedua belah pihak dan menyatakan, putusan akan dibacakan 3 minggu lagi. Keluar dari ruang sidang, Pak Dharma menghentikan langkahnya di lorong. Sinar matahari menembus jendela panjang pengadilan. Pak Dharma menghembuskan napas panjang, seolah semua hal yang ditahannya seumur hidup ikut terlepas bersama napas itu. Hari pembacaan putusan pun tiba. Malam sebelumnya, aku kembali tidak bisa tidur. Jika memejamkan mata, adegan di pengadilan kembali terbayang. Tangan Pak Yanto yang bergetar.
Momen saat Bu Sri memejamkan matanya. Saat kami tiba di pengadilan, Pak De Harun sudah duduk bersama pengacaranya. Saat Pak Dharma duduk, ia sama sekali tidak menoleh ke arah Pak De Harun. Aku duduk tepat di belakang Pak Dharma, di sebelah Bu Sri. Hakim mulai membacakan putusan, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kalimat itu jatuh begitu saja di tengah ruang sidang. Hakim melanjutkan, sumber dana saat pembelian tanah dibuktikan secara jelas melalui dokumen tertulis, sementara janji lisan tidak memiliki kekuatan hukum. Bu Sri tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, bukan karena ia tidak senang, tapi karena terlalu banyak emosi yang meluap sekaligus hingga ia tidak tahu harus memasang wajah seperti apa. Aku sangat memahaminya. Pak De Harun berbicara singkat dengan pengacaranya lalu keluar lebih dulu. Ia tidak menoleh ke belakang. Pak Dharma menatap punggung kakaknya itu untuk waktu yang lama. Mas Bima menyentuh lengan ayahnya dengan lembut. Kami keluar dari pengadilan. Sinar matahari terasa terik. Bu Sri menggenggam tanganku. Tangannya kecil dan dingin. Tangan yang selama puluhan tahun menjaga amplop itu sendirian. Aku membalas genggamannya erat-erat. Kami makan siang berempat di sebuah warung kecil dekat pengadilan. Tidak ada obrolan berarti. Hanya ada suara kuah yang diseruput dan dentingan sendok. Menjelang suapan terakhir, Pak Dharma meletakkan sendoknya, menatapku, dan berkata, kerja bagus. Hanya 2 kata itu. Dari semua kalimat yang pernah kudengar selama 12 tahun menjadi menantu di keluarga ini, 2 kata itu akan bertahan paling lama di ingatanku. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengabari bahwa pihak Harun sedang mempertimbangkan banding. Namun Bu Ratna yakin, dengan bukti setelah ini, hasil banding pun tidak akan jauh berbeda. Dan benar saja, masa banding lewat tanpa ada pengajuan dari Pak De Harun. Beberapa hari setelahnya, Bu Denani mengirim pesan singkat pada Bu Sri. Ia mendoakan agar Bu Sri selalu sehat. Bu Sri lama memandangi pesan itu, namun tidak membalasnya. Aku melihatnya dan memilih diam. Pak De Harun sejak itu keluar dari grup WhatsApp keluarga besar. Komunikasi saat Lebaran pun terputus. Tanpa orang yang selama puluhan tahun suaranya paling keras di keluarga, suasana di antara kerabat yang tersisa justru menjadi tenang, dengan cara yang aneh. Akhir pekan pertama setelah putusan inkrah, aku berjalan-jalan di halaman rumah mertuaku bersama Bu Sri. Di sudut dekat pagar, ada area yang mendapat banyak sinar matahari. Bu Sri berdiri di sana dan menginjak tanahnya pelan. Kalau ditanami kemangi, pasti subur di sini. Aku mengangguk. Rasanya begitu nyata bahwa di tempat ini, kami tidak lagi berbicara soal pertengkaran, melainkan soal musim dan tanaman. Dalam perjalanan pulang, Mas Bima menyetir dalam diam cukup lama. Saat melewati jalan layang tol, Bima menatap ke depan dan berkata, kalau tidak ada kamu, Bapak mungkin akan hidup seperti itu seumur hidupnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lampu kota yang mulai menyala di luar jendela, sambil menyipitkan mata. 2 bulan berlalu setelah kasus selesai. Suatu pagi di musim kemarau, aku sedang bekerja dari rumah saat Mas Bima menelepon. Suaranya aneh, rendah dan kosong. Bapak ada masalah waktu cek kesehatan rutin. Dokter minta periksa lanjutan. Aku menatap layar komputerku dan perlahan memejamkan mata. Butuh seminggu sampai hasil pemeriksaan keluar. Kanker lambung. Dokter bilang kankernya terdeteksi di tahap awal, jadi operasi dan pengobatan masih sangat memungkinkan. Tapi daripada penjelasan dokter, wajah ayah mertuaku yang pertama kali terbayang di benakku. Kata operasi pasti terdengar sangat berat bagi pria berusia 71 tahun. Setelah mendengar hasil diagnosis, Pak Dharma menolak dirawat. Bujukan Bima sama sekali tidak mempan, bukan karena keras kepala, tapi sikap lamanya yang tidak ingin menjadi beban bagi keluarga kembali muncul. Pria yang hanya menatap gelas kosong saat syukurannya, kini kembali mencoba menghapus keberadaannya dengan cara yang sama. Malam harinya, Mas Bima pulang dan duduk di sofa. Ia menopang kepalanya dengan kedua tangan. Lama ia diam dalam posisi itu, lalu ia menurunkan tangannya. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Bapak nggak mau dengar. Aku duduk di sebelahnya. Berpikir sejenak, lalu berkata, biar aku yang coba bicara. Keesokan harinya aku pergi ke rumah mertua sendirian. Pak Dharma sedang duduk di teras memandangi halaman. Aku duduk di sebelahnya. Lama kami berdua terdiam, perlahan aku membuka suara. Bapak, waktu itu ibu sudah milih lahan buat nanam kemangi kan? Kalau musim hujan datang, kita harus beli bibitnya sama-sama. Pak Dharma tetap memandangi halaman tanpa suara. Aku melanjutkan. Aku pengin lihat. Bapak dan Ibu duduk berdampingan di halaman itu. Pak Dharma menatap satu titik, di halaman itu lama sekali. Lalu ia bergumam pelan. Ya sudah,
ayo dicoba. Mendengar itu, aku tidak membalas apa-apa. Kami hanya memandangi halaman itu. Bersama-sama, jadwal operasi pun ditetapkan. Aku mulai mengurus semua urusan administrasi rumah sakit. Saat itulah, aku menemukan sesuatu yang ganjil. Sebagian dokumen, asuransi kesehatan Pak Dharma ternyata didaftarkan dengan alamat atas nama Pak D. Harun. Saat kutanyakan ke petugas, rupanya itu diurus oleh seseorang sejak lama. Aku langsung menghubungi Bu Ratna. Bu Ratna berpikir sejenak. Waktu urusan tanah kemarin, masih ada dokumen jaminan yang belum beres. Semuanya masih atas nama Pak Dharma. Kemungkinan ini berhubungan. Kita harus bereskan semuanya. Ternyata, bahkan setelah kalah sidang, Pak D. Harun sengaja membiarkan dokumen-dokumen yang terhubung dengan Pak Dharma terbengkalai. Entah itu disengaja atau tidak. Tapi daripada mencari tahu alasannya, menyelesaikannya adalah prioritas utama. Aku dan Mas Bima menyiapkan dokumen dan membereskan keduanya sekaligus. Butuh waktu 2 minggu. Hari operasi tiba. Aku, Mas Bima, dan Bu Sri duduk di ruang tunggu. Lorong di depan ruang operasi terasa dingin dengan cahaya lampu neon. Bu Sri menggenggam tasbih kecil di tangannya. Jari-jarinya menggeser butiran tasbih itu satu persatu. Mas Bima hanya menatap keluar jendela. Aku mengingat kembali kata-kata yang diucapkan Pak Dharma hingga ia sampai di titik ini. Ulang tahun ke-70 dengan gelas kosong. Hari di mana ia diam mematung, menerima gugatan. Dan hari di teras saat ia berbisik pelan, ayo dicoba. Lebih dari 5 jam berlalu. Pintu ruang operasi terbuka dan dokter keluar. Operasinya berjalan lancar. Bu Sri memegang lengan Mas Bima dengan kedua tangan. Tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar. Aku menempelkan tanganku di punggung Bu Sri. Tanpa berkata apa-apa, saat pertama kali melihat Pak Dharma di ruang pemulihan, wajahnya sangat pucat. Berbagai selang terhubung ke tubuhnya. Bu Sri memegang tangan suaminya dan lama, tak beranjak. Aku membesuk 2 kali seminggu. Mas Bima selalu mampir ke rumah sakit sepulang kerja. Kalau kami berpapasan di lorong, Mas Bima selalu bertanya, duluan, kamu nggak apa-apa? Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Minggu ketiga perawatan Pak Dharma, kantor menghubungiku. Mbak Maya memanggilku. Ada perombakan organisasi. Sari, sepertinya kamu akan dipindah ke tim lain. Mendengar itu, wajahku tak berubah. Di dalam hati aku hanya berpikir, kenapa kabar ini datang di saat seperti ini? Mbak Maya menambahkan, kerjaannya sama, sekali beda. Jadi pasti butuh waktu adaptasi. Maaf ya, suara Mbak Maya terdengar tulus. Aku mengangguk, baik Mbak. Malamnya aku ceritakan ini pada Mas Bima. Mas Bima mengerutkan kening. Bukankah lebih baik kamu istirahat saja dulu? Sekarang bebanmu terlalu banyak. Aku menggeleng. Berhenti karena ingin istirahat sama berhenti karena terdepak itu beda. Bima tidak meneruskan ucapannya. Ia menatapku sejenak lalu mengangguk. Beberapa hari kemudian, aku mencuri waktu di malam hari untuk mempelajari tugas di departemen baru. Membesuk Pak Dharma dan belajar sering kulakukan di hari yang sama. Ada kalanya aku terlewat halte Transjakarta karena terlalu fokus membaca materi. Suatu malam, saat sedang mandi, untuk pertama kalinya, aku berpikir entah sampai kapan aku bisa bertahan dengan ritme ini. Bukan berarti aku ingin menyerah, hanya saja, untuk pertama kalinya aku jujur mengakui bahwa aku lelah. Esok paginya, Mas Bima yang sedang bersiap kerja berhenti di depan kulkas. Ia menulis sesuatu di sticky note dan menempelkannya di pintu kulkas. Mencuci piring malam, belanja bulanan akhir pekan, buang sampah. Di bawahnya tertulis nama Bima. Aku berdiri di depan kulkas menatap kertas itu. Itu bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan. Dan itu menyampaikan makna yang lebih dalam dari ucapan apa pun. Sebulan berlalu sejak Pak Dharma dirawat. Dokter mengizinkan beliau pulang. Sambil mendengarkan jadwal rawat jalan, aku mencatat semuanya dengan teliti. Pulang ke rumah, aku memindahkannya ke kalender, hari kepulangan. Pak Dharma berhenti sejenak di depan pintu otomatis rumah sakit. Ia memejamkan mata dan menghirup udara luar dalam-dalam. Dadanya naik dan turun perlahan. Berdiri di sebelahnya, aku melihat pemandangan itu. Mataku terasa panas, tapi aku menahannya. Hari kontrol pertama setelah keluar rumah sakit. Dokter meletakkan hasil tesnya. Respon pengobatan pertamanya bagus. Kalau kecepatannya begini, kita bisa optimis. Pak Dharma mendengarkan dari kursi periksa. Ekspresinya tak banyak berubah. Namun saat melangkah keluar ruangan, langkahnya terlihat lebih ringan daripada saat ia masuk. Aku menyadarinya. Semakin sering diobati, tubuh Pak Dharma semakin melemah. Semakin sering ia tak bisa menghabiskan makanannya. Walau Bu Sri memasak macam-macam, Pak Dharma sering meletakkan sendoknya di tengah makan.
Aku mendatangi klinik herbal terdekat untuk menanyakan makanan yang baik untuk pencernaan pasien. Aku mencatat penjelasan ahlinya. Bermodal catatan itu, setiap minggu aku belanja dan mengantarkannya ke rumah mertua. Awalnya Bu Sri berkata di ambang pintu dapur, "Kamu tidak usah repot-repot, begini." Sambil meletakkan kantong belanjaan di lantai dapur, aku menjawab, "Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk Bapak." Bu Sri tak bicara lagi. Ia mengangkat tas belanjaan itu dan menyimpannya. Sejak hari itu, kalau aku berdiri di depan pintu, Bu Sri sering membukakan pintu lebih dulu, bahkan sebelum aku memencet bel. Ia pasti sudah melihatku dari jendela. Aku pura-pura tidak tahu. Menjelang pengobatan ketiga, semangat Pak Dharma kembali goyah. Ia bilang tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tubuhnya terasa terlalu sakit. Aku duduk di sebelahnya di teras. Menatap halaman. Aku berkata, "Bapak, kita kan sudah janji, mau beli bibit kemangi kalau musim hujan datang." Pak Dharma menatap ke arah halaman. Aku melanjutkan, "Ibu sudah pilih tempatnya loh, yang paling banyak kena matahari." Pak Dharma lama terdiam. Lalu ia tertawa pelan. Tak ada suara, tapi sudut bibirnya terangkat. "Iya, harusnya begitu. Itu sudah cukup." Di tempat kerja baruku, posisiku mulai stabil. Dina, teman setimku, membantuku beradaptasi. Kalau ada yang tidak ku mengerti, ia menjelaskannya tanpa terlihat terganggu. Suatu hari saat berkemas pulang, Dina bertanya, "Mbak Sari, setahun terakhir ini Mbak, ada masalah apa? Kadang-kadang Mbak kelihatan jauh banget pikirannya." Aku berhenti sejenak, memegang tas, dan berkata pelan, "Ini bukan, aku tidak menunjukkan perasaan, aku cuma tidak bisa menunjukkannya." Dina menatapku sebentar, lalu tersenyum. Sejak hari itu, Dina lebih sering menyapaku duluan. Lingkungan baru perlahan terasa akrab. Sekitar waktu itu, Mas Bima menghubungiku. Bude Nani menelepon Bu Sri secara langsung. Ia dan Pak De Harun sudah pisah rumah. Mendengar kabar itu, aku berpikir sejenak. Aku tidak merasa lega atau puas. Yang terlintas di pikiranku adalah betapa lamanya Bude Nani harus berpikir hingga sampai pada keputusan itu. Teringat sosoknya di kafe yang memutar gagang cangkir sambil membicarakan suaminya. Waktu menceritakan hal ini, Bu Sri berkata singkat, "Nani pasti kesepian seumur hidupnya di rumah itu." Aku mengangguk. Perubahan pada Mas Bima terjadi tanpa suara. Setiap akhir pekan ia mampir ke rumah orang tuanya untuk jalan santai dengan Pak Dharma. Awalnya, mereka bahkan tak bisa memutari satu blok perumahan. Pak Dharma yang kakinya lemah sering berhenti di tengah jalan. Mas Bima hanya ikut berhenti di sebelahnya. Ia tidak mendesaknya. Sebulan berlalu, keduanya kini bisa memutari satu blok penuh. Aku pernah melihat pemandangan itu dari balik jendela rumah mertuaku. Punggung dua orang yang berjalan berdampingan. Sepertinya mereka tidak saling bicara. Hanya berjalan. Dan itu sepertinya sudah cukup. Perubahan Bima dimulai sejak masa gugatan. Sejak hari ia mengurus dokumen, menelepon Pak Kardi, dan minum berdua dengan ayahnya. Perubahan itu kini berlanjut pada jalan santai ini. Setelah pengobatan kelima, hasil tes pertengahan keluar. Aku, Bima, Pak Dharma, dan Bu Sri masuk ke ruang dokter. Angkanya turun drastis, arahnya sangat bagus. Bu Sri duduk dengan kedua tangan, tertaut. Ia sedikit menundukkan kepalanya. Pak Dharma menatap Bu Sri. Perlahan ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan istrinya. Melihat itu, aku melangkah keluar ruangan. Berdiri di depan jendela lorong, aku tidak masuk lagi ke dalam. Tempat itu adalah tempat untuk mereka berdua. Seluruh jadwal pengobatan selesai. Dokter menyatakan sekarang masuk tahap observasi. Keluar dari rumah sakit, Pak Dharma berterima kasih pada perawat jaga. Orang yang berbulan-bulan berlalu lalang tanpa ekspresi, kini menyapa lebih dulu. Musim kemarau hampir usai. Saat makan malam, Mas Bima membuka obrolan. "Gimana kalau Bapak dan Ibu pindah ke dekat rumah kita? Biar lebih gampang, perhatiin kesehatannya." Aku menatap Bima. Tak pernah terpikir ia yang akan mengusulkannya lebih dulu. Aku rasa itu ide bagus. Awalnya Pak Dharma menolak karena takut merepotkan. Namun Bu Sri berkata, "Aku rasa tidak apa-apa." Satu kalimat Bu Sri itu membuat Pak Dharma setuju. Hari pindahan. Saat tukang angkat barang berlalu lalang, Bu Sri membersihkan lemari untuk terakhir kalinya. Ia membuka laci sebelah, mengeluarkan tumpukan surat dan amplop usang. Ia memanggilku. Bu Sri menyerahkan dua barang itu padaku. "Kamu yang simpan ini." Aku menerimanya dengan kedua belah tangan. Karet kusam, pengikat surat menyentuh jariku. Amplop itu terasa lebih ringan dari dugaanku. Aku tahu ini bukan sekadar dokumen. Bu Sri menyerahkan sesuatu yang dijaganya, sendirian selama puluhan tahun kepadaku. Aku menunduk. "Akan kujaga baik-baik,
Bu, mendengar kabar pindahan, Pak Kardi mengirim pesan singkat pada Mas Bima. Bima menunjukkan layar ponselnya pada Pak Dharma. Pak Dharma lama memandangi layar ponsel di tangan anaknya. Seseorang yang lama pura-pura tak tahu entah karena jarak atau tak ingin ikut campur pada akhirnya tetap tinggal di sisi mereka. Bu, Ratna juga menghubungi. Menyampaikan bahwa seluruh urusan dokumen sudah tuntas. Di baris terakhir ia menulis, kasus seperti ini jarang terjadi. Melihat sebuah keluarga bergerak bersama seperti ini. Aku menunjukkannya pada Mas Bima. Ia membaca dan menatapku. Tanpa kata, ia mengangguk. Malam itu, aku memasukkan amplop dan surat-surat itu ke dalam laci. Sambil menutup laci, aku berpikir, momen ketika aku berdiri menggebrak meja di acara syukuran, telah membawa kami sampai di titik ini. Rasanya tidak berat. Terasa hangat, pindahan selesai, dan pagi akhir pekan di musim penghujan pun tiba. Aku pergi ke halaman rumah baru mertuaku. Membawa cangkul kecil, aku menuju sudut dekat, pagar, tempat yang banyak sinar matahari. Bu Sri sudah jongkok di sana, menyentuh tanah dengan tangannya. Sambil menekan tanah, Bu Sri berkata, kedalamannya pas, akarnya pasti tumbuh bagus. Aku menancapkan cangkul dan duduk di sebelahnya. Kami berdua mulai meratakan tanah, mengambil bibit kemangi, satu persatu, lalu menanam bibit cabai di sebelahnya. Tidak ada kata-kata, tangan kami bergerak dengan ritmenya masing-masing. Sambil menekan tanah di sekitar bibit, Bu Sri berkata, ibuku dulu juga selalu menanam tanaman seperti ini di halaman. Sambil terus mengolah tanah. Aku mendengarkan. Kalau musim hujan datang, yang paling cepat tumbuh itu sayur, bayam. Ibuku jago banget memetik bayam. Ini pertama kalinya Bu Sri menceritakan keluarga kandungnya sejak kami saling kenal. Aku mendengarkan tanpa banyak bertanya. Membiarkan Bu Sri bercerita sebanyak yang ia mau. Di teras, Pak Dharma menatap kami berdua. Setelah pengobatan selesai, wajahnya jauh membaik. Ada rona di pipinya. Wajah yang disinari matahari pagi itu tampak damai. Mas Bima bersandar di tiang teras. Matanya bertatapan denganku. Ia mengangguk pelan. Aku membalas anggukannya. Tak butuh kata-kata. Panen pertama dari kebun kecil itu pun tiba. Daun kemanginya tumbuh lebat. Aku dan Bu Sri duduk berdampingan menyiangi daunnya. Membuang daun yang rusak dan merapikan batangnya. Tangan kami bergerak natural, tidak kaku. Untuk pertama kalinya, duduk berdampingan seperti ini terasa sangat alami. Hasil pemeriksaan kesehatan Pak Dharma terus menunjukkan tren positif. Dokter berkata, kondisinya stabil. Jarak antar pemeriksaan bisa kita perpanjang. Mendengar itu, Pak Dharma tertawa kecil. Itu pertama kalinya aku melihatnya tertawa di ruang dokter. Aku memandangi wajahnya. Pengobatannya mungkin belum benar-benar usai. Tapi, keseharian kami telah kembali. Musim berganti, Pak Yanto datang berkunjung ke rumah baru mertuaku. Ia datang sendiri setelah mendengar Pak Dharma sudah masuk tahap pemulihan total. Pak Yanto duduk di teras, menatap Pak Dharma. Wajah Bapak kelihatan segar. Pak Dharma tersenyum, ini berkat bantuan Bapak juga. Dua pria tua itu duduk berdampingan. Obrolan tentang kampung halaman dulu, toko-toko tua yang pernah ada, dan gang-gang yang kini hilang, sayup-sayup masuk ke dapur. Aku menyeduh teh di dapur. Saat menghidangkannya, aku menatap Pak Yanto dan berkata, waktu itu, terima kasih sudah mau bersaksi di pengadilan. Pak Yanto mengibaskan tangannya, saya cuma bilang apa yang saya lihat, itu saja. Aku menunduk hormat, karena aku tahu butuh keberanian besar untuk mengatakan kebenaran yang dilihat. Kerendahan hatinya terasa semakin bernilai. Hari ulang tahun Pak Dharma. Mas Bima pulang kerja membawa kue. Sambil membuka pintu memegang kotak kue, wajah Mas Bima terlihat kaku, membawa barang semacam. Ini jelas bukan kebiasaannya. Ia meletakkan kue di meja makan dan menyalakan lilin. Nyala lilin bergoyang. Mas Bima menatap ayahnya dan berkata, Bapak, sehat-sehat terus ya umurnya. Ruangan sejenak hening. Bu Sri sedikit menunduk. Pak Kardi, yang juga datang, mengusap sudut matanya. Mataku pun terasa panas. Kalimat pendek dari orang yang irit bicara. Justru pendeknya kalimat itu yang memenuhi seluruh ruangan. Di tempat itu, aku kembali teringat pada acara syukuran ke-70 dulu, momen saat Bima berbisik di telingaku, hanya satu kalimat. Apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu. Aku kini tahu, kalimat itu bukan sekadar izin. Itu adalah ucapan paling tulus yang keluar dari Mas Bima selama 12 tahun pernikahan kami. Hari panen kedua dari kebun kami. Aku dan Bu Sri kembali menyanyi kemangi. Sambil menggerakkan tangannya, Bu Sri berkata, kamu sudah bekerja keras. Aku tidak menghentikan tanganku. Bu Sri menambahkan ibu sungguh-sungguh, sambil
membersihkan batang sayur dengan tangan kotor berlumpur, aku berpikir, 12 tahun. Lalu saat menjadi menantu di keluarga ini, apa sebenarnya yang kuharapkan? Bukan hal-hal besar, hanya bisa duduk berdampingan seperti ini. Desas-desus beredar bahwa Pak De Harun dan Bude Nani sudah resmi bercerai, dan Pak De Harun pindah ke kota lain. Mendengar itu, aku tak merasakan emosi apa pun. Tempat di mana kemarahan itu dulu bersarang kini sudah kosong. Itu sudah cukup. Sesekali Bude Nani menghubungi Bu Sri. Bukan sebagai istri Pak De Harun, tapi sebagai orang yang sudah saling kenal sejak lama. Suatu hari Bu Sri berkata padaku, Nani pasti sangat menderita selama di rumah itu. Aku mengangguk. Saat jam istirahat makan siang, Dina bertanya padaku. Mbak Sari, setahun, kemarin ada apa sih? Mbak kadang kayak orang yang lagi jauh banget. Aku, memegang sendokku, berpikir sejenak, lalu sedikit bercerita, soal sengketa tanah, mertua, pengadilan, dan rumah sakit. Dina mendengarkan sampai akhir lalu, berkata, jadi itu sebabnya Mbak kelihatan sekuat itu? Aku tertawa kecil. Aku juga goyah kok, sering banget. Dina meminum kuahnya dan membalas, itu malah bikin Mbak kelihatan lebih manusiawi. Pesan singkat datang dari Bu Endang, hanya menanyakan kabar. Aku membalas bahwa aku baik-baik saja. Orang yang kutemui di ruang tunggu pengadilan itu masih tetap terhubung. Kini aku mengerti, ikatan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan luar biasa. Di suatu malam, Pak Dharma mengusulkan acara kumpul keluarga. Seseorang yang selama ini menghindari acara besar, kini berinisiatif membuatnya. Pak Kardi juga hadir atas undangan Mas Bima. Masuk ke ruang tamu, Pak Kardi berjabat tangan dengan Pak Dharma. Mereka berdua berpegangan tangan cukup lama. Di dapur, saat menyiapkan makanan, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara dari ruangan yang dulunya beku saat syukuran ke-70. Ruangannya sama, tapi karena orang-orangnya berubah, suaranya pun berbeda. Malam di penghujung tahun itu, setelah mematikan lampu, di dalam gelap Mas Bima bertanya, gimana rasanya sekarang? Aku berpikir sebentar. Sekarang rasanya paling tenang. Bima menarik selimutnya dan menjawab pelan. Aku juga. Aku menatap langit-langit kamar. Mengingat kembali hari di mana aku berdiri dan menggebrak meja di acara syukuran itu. Semua ini dimulai dari kemarahan. Namun, yang tersisa di akhir bukanlah amarah, melainkan rumah ini, orang-orang ini, dan pagi yang kami lewati berdampingan sambil meratakan tanah kebun. Aku memejamkan mataku. Sari berdiri di depan meja hari itu bukan hanya karena marah. Ia tahu, terus-menerus menunduk dan diam tidaklah benar. Suaminya hanya mengucapkan satu kalimat, apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu. Kalimat singkat yang membuat mereka berdua menatap ke arah yang sama untuk pertama kalinya. Pertarungannya panjang, menyusuri lorong pengadilan dan menjaga ruang tunggu rumah sakit. Ada hari-hari di mana rasanya ingin menyerah, tapi mereka tidak berhenti. Hingga, akhirnya mereka menyambut pagi di mana mereka bisa duduk berdampingan, membersihkan kemangi di halaman, bukan akhir yang megah, hanya pagi yang sunyi dan hangat. Tapi itulah segalanya yang Sari harapkan selama 12 tahun ini. Semoga pagi seperti itu juga hadir di sisi kalian semua. Semoga cerita hari ini bisa menjadi penghiburan kecil. Bagi yang mendengarkan sampai akhir, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih.